Nggih. Saya kira sudah ya Pak Ustadz. Ampun, nggih. Masalah Alhamdulillah, nggih. Oke, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita kajian pada sore hari ini diberkahi oleh Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Sebelumnya mohon maaf. Ini backsound-nya agak banyak sekali pada sore hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi Bapak Ibu untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Sebelumnya juga mohon maaf tadi tidak sempat menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Pak Ustadz langsung saja dapat menyampaikan materinya. Nggih, matur nuwun Pak Dias. Nggih. Saya sudah terlihat nggih. Sudah Pak Ustadz. Sudah bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat majelis kajian virtual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dan curahan kasih sayang Allah sehingga kita kembali dapat hadir di majelis kajian virtual ini. Mudah-mudahan rawuh Bapak Ibu semua menjadi salah satu dari amal kebaikan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dilimpahkan kepada kita semua umatnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini tema kajian kita adalah tentang fikih jenazah. Masih melanjutkan tentang kajian di minggu yang lampau yang kita bicarakan tentang kematian. Nah, pada sore hari ini kita membicarakan dari sisi fikhiyahnya, dari sisi hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, secara mendasar ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita, ya, muslim yang masih hidup, jika saudara kita sesama muslim itu meninggal. Ya. Ada 4 kewajiban jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Nah, ini harus dilakukan secara berurut, nih, secara tertib, berurutan.
Jadi harus dimandikan dulu jenazah orang yang meninggal itu, baru kemudian dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Dikecualikan bagi jenazah yang meninggal dalam keadaan syahid di medan perang, ya, itu tidak diperlakukan sebagaimana jenazah muslim biasanya. Ya. Mereka dikafani juga dengan pakaian yang melekat di baju mereka, ya. Dan dalam hadis dikatakan mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi sebagaimana mereka meninggal dan menjadi saksi bahwa mereka meninggal dalam keadaan syahid. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban-kewajiban ini sifatnya adalah wajib kifayah. Ya. Jadi kalau kita berbicara dalam ilmu fikih, kita mengenal ada kewajiban yang namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Ya. Ada juga fardu ain atau wajib ain. Jadi wajib dengan fardu itu umumnya dipahami sama. Ya. Kecuali di sebagian kalangan fuqaha yang membedakan bahwa fardu itu pengertiannya adalah kewajiban yang berdasarkan atas dalil yang qat'i, sementara wajib itu lebih umum, bisa berlandaskan dalil yang qat'i maupun dalil yang sifatnya dzanni. Nah, itu pengertian mendetilnya. Tetapi dari sisi pengertian pokoknya sama. Ya, wajib itu sama dengan fardu. Fardu itu sama dengan wajib. Sholat fardu, ya sholat wajib. Ya. Fardu kifayah, ya wajib kifayah. Ya, fardu ain, ya wajib ain. Nah, jadi ada dua macam kategori wajib dalam ilmu fikih yang kita kenal, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu artinya kewajiban yang mengikat setiap orang, ya, setiap individu. Ain itu dimaknai dengan mata. Jadi dalam tradisi Arab itu untuk menghitung orang itu biasa digunakan istilah ain, ya. Oh, ini wajib bagi setiap pasang mata begitu. Kalau dalam istilah kita mungkin kepala gitu ya. Kita kan sering menggunakan istilah itu. Wajib bagi setiap kepala begitu ya. Maksudnya bagi setiap orang ya. Nah, itu wajib ain. Kewajiban yang mengikat setiap individu seperti kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, sholat wajib 5 waktu, itu termasuk dalam kategori wajib ain. Nah, di samping itu kita mengenal ada namanya wajib kifayah, yaitu kewajiban yang mengikat satu komunitas atau jamaah kaum muslimin. Yang kewajiban itu akan menjadi gugur kalau sebagian dari kaum muslimin telah menunaikannya. Nah, dalam hal ini pengurusan jenazah ini juga termasuk dalam kategori wajib kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang menunaikan, maka kaum muslimin yang lain menjadi terlepas dari tuntutan kewajiban itu. Satu kampung sudah ada yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, maka di lingkup kampung itu kaum muslimin sudah tercukupi dan tidak dibebani dengan kewajiban lagi. Walaupun misalnya mensolatkan ya, meskipun itu hukumnya wajib kifayah, kemudian kaum muslimin yang lain semakin banyak yang menyolatkan tentu akan semakin lebih afdol dan nilainya juga akan menjadi satu amaliyah yang sangat utama. Ya. Nah, baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terkait dengan fikih jenazah ini ada cukup banyak pembahasan sebenarnya. Namun pada kesempatan sore hari ini mungkin kita akan menyampaikan dua hal pokok saja dulu, yaitu tentang takziah dan nanti juga tentang sholat jenazah. Nah, takziah adalah salah satu dari kewajiban sesama muslim yang 5. Jadi kalau kita membaca dalam sebuah hadis yang populer, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah pirsa, sudah sering disampaikan oleh para dai, ya, para ustadz, bahwa dalam sebuah hadis dikatakan kewajiban sesama muslim itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Ya.
Jadi kalau ada orang menyampaikan salam, nah maka yang mendengar, yang ditujukan kepadanya salam itu wajib menjawabnya dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi menjawabnya menjadi wajib. Walaupun hukum memberi salamnya itu sunnah, ya, tetapi menjawabnya menjadi wajib, gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ijabatud dakwah, ya, memenuhi undangan. Yang menurut penjelasan banyak ulama yang dimaksud dengan undangan di sini adalah ditekankan lagi terutama undangan terkait dengan walimatul urus, ya. Undangan resepsi pernikahan, ya. Jadi kalau kita mendapatkan undangan resepsi pernikahan dari tetangga kita, dari saudara kita, selama memungkinkan tidak ada udzur dalam jangkauan kita, ya, maka itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menghadirinya. Kemudian yang ketiga, wa'iyadatul marid, ya, mengunjungi atau membesuk saudara kita, teman kita yang sakit, tentu juga yang berada dalam jangkauan kita, dalam lingkungan kita, dan memungkinkan bagi kita untuk menengoknya. Nah, dikecualikan orang yang sakit COVID, ya, orang sakit COVID memang menurut aturan para ahli, para ahli kesehatan, malah justru tidak boleh kita tengok begitu ya. Nah, cukup kita doakan. Kemudian yang keempat, wattiba'il janais, ya. Nah, ini yang keempat ini bertakziah, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, ya, maka kita wajib untuk bertakziah, ya, untuk layat, ya, untuk hadir pada saat beliau hendak dimakamkan atau setelahnya misalnya kita tidak sempat juga masih terhitung sebagai takziah menemui keluarganya, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, watasmiatul atis, ya, mendoakan saudara kita yang bersin. Kalau saudara kita yang bersin itu memuji Allah, idza hamidallah, kalau dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka yang mendengar di sampingnya diwajibkan untuk mendoakannya dengan yarhamukallah. Nah, itu hadis yang menyatakan kewajiban sesama muslim yang 5. Nah, salah satunya tadi adalah bertakziah. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam hadis juga Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa takziah itu adalah amalan yang sangat utama. Nabi bersabda, man azza musoban falahu mislu ajrihi. Siapa yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka baginya pahala seperti orang yang mendapat musibah itu. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa siapa yang bertakziah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang terkena musibah itu. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Nah, orang yang terkena musibah itu kan kalau ingin mendapatkan pahala, apa yang harus dilakukannya? Ya kesabaran. Ya. Dia menghadapi dengan sabar. Jadi orang yang takziah itu juga akan mendapatkan pahala kesabaran, sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang terkena musibah jika ia bersabar. Nah, ini maksud dari hadis ini. Nah, saat bertakziah, jamaah sekalian, dianjurkan untuk mendoakan si mayit dan juga mendoakan keluarganya, juga menghiburnya, ya, dan juga menunaikan sholat jenazah. Jadi ketika kita bertakziah, adab-adab bertakziah itu harus kita perhatikan, jamaah sekalian. Yang pertama, ya sopan di tempat takziah, ya. Jangan kemudian kita ngobrol dengan sesama kita sampai ketawa ketiwi, ya. Apalagi kemudian suaranya keras, itu kan tidak etis dalam suasana duka cita. Kemudian kita yang datang bertakziah ketawa-ketawa. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang kedua, mendoakan si mayit, ya. Baik mendoakan langsung dalam arti ya kita mendoakan, di situ kita berdoa walaupun dengan lirih begitu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, maupun mendoakan dalam pengertian yang lebih khusus nanti, yaitu menunaikan sholat jenazah.
Karena idealnya kalau kita bertakziah dan memungkinkan, artinya jenazah dalam keadaan telah siap untuk disolatkan, untuk disolati, tidak mepet waktu dikuburkan, kita datangnya, waktunya luang, maka dianjurkan sekali kita untuk menunaikan sholat jenazah. Jadi baik sekali kalau misalnya kita takziah itu ketika datang ke tempat yang kita bertakziah ke sana itu dalam keadaan sudah punya wudhu, itu lebih baik. Walaupun juga misalnya di sana disediakan untuk kita berwudhu, itu juga tidak mengapa. Tapi kalau dari rumah, terutama ibu-ibu misalnya, ketika bertakziah sudah punya wudhu, sehingga ketika berniat untuk ikut sholat jenazah, itu akan lebih mudah. Karena sayang sekali jika kita bertakziah dan memungkinkan untuk menunaikan sholat jenazah, kok tidak menunaikan sholat jenazah. Karena pahala yang agung, yang insya Allah akan kita dapatkan kalau kita menunaikan sholat jenazah. Nah, jamaah rahimakumullah, sholat jenazah memiliki pahala yang sangat besar. Maka sayang jika melewatkannya saat takziah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jamaah sekalian. Jadi termasuk hadis yang sangat kuat. Karena kalau hadis kok diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu kalau dalam disiplin ilmu hadis, itu sudah menjadi jaminan mutu begitu ya. Setinggi-tinggi kualitas kesahihan hadis, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka tidak perlu kita ragukan kesahihan hadis ini. Nabi bersabda, man syahidal janazata hatta yusolliya 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislul jabalainil 'azimaini. Yang artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya layat ya, bertakziah, sampai ia menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirot. Jadi orang yang menunaikan sholat jenazah itu dalam hadis ini dikatakan mendapatkan pahala 1 qirot. Kemudian Nabi bersabda, lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah bertakziah hingga dimakamkan, maka baginya pahala 2 qirot. Jadi orang itu bertakziah, sholat jenazah, dan kemudian mengikuti sampai ke pemakaman, maka bagi orang itu mendapatkan pahala 2 qirot. Kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. Jadi pahala 1 qirot itu adalah pahala sebesar gunung. 2 qirot itu pahala sebesar 2 gunung yang besar. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dikatakan 1 qirot itu sebesar bukit Uhud. Jadi kalau Bapak Ibu menunaikan sholat jenazah, itu akan mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Kalau yang pernah tindak ke Tanah Suci, sudah melihat itu bukit Uhud ya, sebuah bukit yang sangat besar ya, dan kalau ditimbang ya sangat berat ya. Apalagi kalau kemudian dia juga setelah ikut sholat jenazah mengantarkan sampai ke pemakaman, maka bagi orang itu mendapat pahala 2 qirot, yaitu 2 bukit Uhud. Wah, ini kan luar biasa aja Mas kalian. Maka sayang sekali kalau kita bertakziah melewatkan menunaikan sholat jenazah karena pahala yang sangat besar. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, sholat jenazah ini juga memiliki manfaat yang besar bagi si mayit, ya. Selain bagi yang mensolatkan, ya. Bagi yang mensolatkan tadi pahala yang sangat besar sebesar bukit Uhud. Bagi yang disolatkan, si mayit itu juga akan mendapatkan manfaat yang besar. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin
Yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa suffi'u fihi. Yang artinya tidaklah mayit disolatkan sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya mendoakan kebaikan untuknya, maka doa mereka akan diperkenankan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini juga sahih. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa kalau si mayit, si jenazah itu, orang yang meninggal itu disolatkan oleh orang mencapai 100, ya, maka insya Allah doa mereka, itu doa dalam sholat jenazah itu kan minta diampuni kesalahannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ini sabda Rasulullah. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan orang yang mensolatkan itu adalah orang yang ahli tauhid, ya. Orang yang memelihara keimanannya, tidak berbuat syirik. Ya, insya Allah doanya akan dikabulkan. Nah, jadi kalau mayit itu disolatkan oleh sejumlah kaum muslimin yang mencapai 100 orang, dan orang itu adalah orang-orang yang keimanannya baik, tidak melakukan kesyirikan, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Wah, ini kan luar biasa. Maka jamaah sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tanah Suci, kita kan melihat di sana, setiap habis sholat fardu itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu selalu ada sholat jenazah. Selalu ada sholat jenazah. Dan jenazah yang disolatkan itu bukan hanya jamaah haji atau jamaah umroh. Tetapi saya pernah bertanya kepada orang yang lama mukim di sana, banyak juga orang Arab itu yang memang sengaja ketika keluarganya meninggal itu disolatkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu. Bahkan ada yang dari Taif itu. Taif itu kan cukup jauh ya. Taif itu sekitar 30-an kilo dari Masjid Suci itu. Itu dibawa keluarganya untuk disolatkan di Masjidil Haram. Ya. Ya. Ini kan luar biasa. Ya. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan ya disolatkan oleh orang yang sangat banyak itu. Karena ketika disolatkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan ya, luar biasa yang menyolatkan itu. Ribuan ya, bahkan puluhan ribu ya. Dan insya Allah itu akan membawa kebaikan kepada si jenazah tadi. Nah, kalau dalam riwayat yang lain juga ada hadis yang senada ya, ini. Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salah satu sufuf in minal muslimina illa aujaba. Salah satu sufuf minal muslimina illa aujaba. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Nah, 3 shaf ini tentu mengisyaratkan jumlah jamaah yang cukup banyak. Ya. Bukan berarti orangnya hanya 3 atau hanya 6 kemudian dibuat 3 shaf ya. Kan kadang-kadang kalau sholat jenazah ada yang mengatakan dibuat 3 shaf, dibuat 3 shaf ya. Ya kalau banyak nggak apa-apa dibuat 3 shaf ya. Tapi kalau hanya 3 orang dibuat 3 shaf ya mingkoyo antri toh. Ya. Jadi 3 shaf ini sebenarnya mengisyaratkan jumlah jamaah yang banyak. Bukan berarti orang yang sholat jenazah harus dibuat 3 shaf. Nah, mungkin kalau sangat banyak, misalnya sampai 10 shaf, ya itu menjadi lebih baik, ya, karena saking banyaknya misalnya ditunaikan di masjid. Jadi bukan 3 shaf-nya itu, tapi mengisyaratkan pada jumlah jamaah yang banyak. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah, ini selanjutnya kita akan menyampaikan tentang tata cara sholat jenazah, ya. Meskipun saya yakin Bapak Ibu tentu sudah sering menunaikan ibadah sholat jenazah ini. Namun barangkali ada yang terlewat atau ada yang perlu kita betulkan. Nah, ini untuk mengingatkan saja ya, tata cara terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat jenazah yang harus kita lakukan. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, sebaiknya sholat jenazah itu dilakukan dengan berjamaah. Ya, meskipun munfarid ya atau sendiri-sendiri itu juga sah. Ya. Kalau dilelah kita datang sudah telat, ya
tidak ada pilihan lain kita menyolatkan sendiri ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada temannya untuk kita tunaikan secara berjamaah ya utamanya dengan berjamaah. Dan yang lebih utama lagi jumlah jamaahnya ya cukup banyak begitu. Misalnya ada temannya yang mau sholat ya kita 4 orang ya kita tunggu, misalnya ada yang rencana mau menyolatkan misalnya masih wudhu, kita tunggu biar lebih banyak lagi yang ikut berjamaah. Nah, terkait dengan sholat berjamaah dalam sholat jenazah ini, posisi imam itu lurus dengan kepala mayit jika jenazahnya itu laki-laki. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imamnya itu lurus dengan kepala si mayit. Atau jika sholat sendirian, ya itu juga posisi kita lurus dengan kepala si mayit. Nah, kalau jenazahnya perempuan, maka lurus dengan pinggang. Ya, jadi si imam itu lurus dengan bagian tengah si jenazah, bagian pinggangnya. Ya. Demikian juga ketika kita mensolatkan sendiri. Ya. Jadi ada seorang yang meninggal, wanita, nah kita menyolatkan sendiri, maka posisi kita lurus dengan pinggang si jenazah, bagian tengahnya. Ya. Nah, sholat jenazah ini memiliki rukun. Ada beberapa yang harus kita lakukan, ya. Dan sholatnya singkat, ringkas, ya. Maka insya Allah mudah untuk kita ingat dan kita hafal, nih, pelaksanaannya. Nah, dalam sholat jenazah tidak ada rakaat, yang ada adalah takbirat, ya, atau beberapa takbir. Jangan dilupakan niat itu harus kita lakukan. Rukun yang pertama adalah niat, ya. Jadi dalam sholat jenazah itu harus kita hadirkan niat. Ya. Karena niat ini menjadi rukun dalam setiap aktivitas ibadah kita. Maka tidak boleh kita lupakan. Jadi misalnya karena kita tergesa-gesa, masuk ke shaf langsung Allahu Akbar. Lupa tidak niat. Nah, niat ini harus dipasang ya. Dalam hati kita itu ada kerentek. Ada menyengaja melakukan sesuatu ya. Jadi seolah-olah hati kita itu ngomong begini. Saya niat mau sholat jenazah, ya. Saya niat mau sholat jenazah, ya, dengan 4 takbir, ya, menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah, ya. Ya, jadi itu kita kita omongkan di hati kita, ya. Kita ikrarkan di hati kita ketika kita hendak menunaikan sholat jenazah. Ya, ini karena niat ini kan rukun qalbi ya. Ya memang ada yang melafadzkan, tetapi melafadzkan itu belum cukup kalau tidak dibarengi dengan penghayatan dalam hati. Jadi dalam hati harus ngomong, saya niat mau sholat jenazah. Paling kurang ya, saya niat mau sholat jenazah, ya menjadi makmum, kalau memang menjadi makmum, karena Allah minimal itu. Ya. Nah, kalau lengkapnya saya niat mau sholat jenazah, dengan 4 takbir, ya, fardu kifayah, menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah. Ya, itu melengkapnya begitu kira-kira. Ya. Tapi dengan kita mengikrarkan dalam hati, saya niat mau sholat jenazah, ya, fardu kifayah, menjadi makmum. Nah, jangan ketinggalan. Kalau menjadi makmum harus diniatkan menjadi makmum. Kalau menjadi imam juga harus niat menjadi imam. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Niat harus dipasang dalam hati sesaat sebelum takbir atau berbarengan dengan takbir yang pertama. Ya, kemudian rukun yang kedua adalah takbir yang ke-1. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Nah, takbir yang pertama kemudian tangan kita bersedekap ya. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin sampai waladdallin ya. Dibaca dengan lengkap ya. Kemudian setelah itu takbir yang kedua, Allahu Akbar ya. Tangan kembali diangkat, takbir yang kedua. Setelah itu membaca sholawat ya. Jadi tidak membaca surat seperti kita sholat yang 5 waktu itu, tetapi setelah membaca Al-Fatihah diselai dengan takbir, kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekurang-kurangnya itu. Nah, kalau mau dengan redaksi yang lengkap, ya utamanya kita baca seperti yang kita baca dalam
tasyahud akhir kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu selengkap-lengkapnya itu yang kita baca karena seutama-utama sholawat adalah sholawat itu yang kita baca. Jadi dalam sholat jenazah itu kita membaca sholawat secara lengkap itu lebih utama. Walaupun misalnya kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu sudah sah. Ya. Maka sebaiknya kalau kita menjadi imam dalam sholat jenazah itu tidak perlu terlalu cepat. Berilah kesempatan kepada makmum untuk mengejar keafdolan. Ya. Kadang-kadang saya menjumpai ya sholat jenazah ini kok imamnya cepat gitu ya. Padahal kan cuma takbir 4 kali. Tapi kok mau membaca sholawat yang lengkap saja nggak bisa gitu ya. Bahkan kadang-kadang membaca Al-Fatihah saja baru tengah-tengah itu sudah imamnya Allahu Akbar gitu ya. Nah sebaiknya menjadi imam dalam sholat jenazah ini ya harus arif ya. Nah, berilah kesempatan bagi makmum untuk bisa melakukan bacaan secara sempurna. Selama-lamanya sholat jenazah kan tidak sampai 5 menit gitu ya. Nah, mungkin 2 menit sudah selesai gitu ya, 2-3 menit sudah cukup ya. Bahkan kadang-kadang di bawah itu ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu terburu-buru ya ketika kita mengimami sholat jenazah. Kemudian setelah membaca sholawat takbir lagi, ini takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sekurang-kurangnya itu. Ya, atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazahnya perempuan. Jadi kalau laki-laki dhamirnya hu, Allahumma gfir lahu, kalau perempuan tinggal diganti Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Diingat-ingat, kalau laki-laki itu dhamirnya hu, kalau perempuan ha. Ya. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang keempat, itu kita boleh langsung salam. Ya, karena rukunnya itu tinggal salam. Boleh setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetapi kalau kita mau menambah doa lagi, itu boleh dan sunnah. Ya. Tetapi tidak masuk rukun. Ya, rukunnya langsung salam begitu. Tapi kalau mau ditambah doa lagi, itu baik. Nah, tapi bukan rukun yang setelah takbir keempat. Yang rukun adalah doa setelah takbir yang ketiga. Nah, ketika salam Bapak Ibu untuk diperhatikan tangan tidak perlu turun. Kadang-kadang saya melihat orang sholat jenazah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangan kanannya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangan kirinya turun. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Jadi turunnya nanti ketika sudah kanan kiri kita salamnya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah takbir yang keempat sebelum salam, kita juga disunatkan untuk menambah doa lagi. Ya, ada sunnahnya. Tapi kalau tidak dilakukan, setelah takbir yang keempat langsung salam juga sudah sah. Nah, di antara contoh yang diriwayatkan dalam hadis itu adalah doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Ada yang menambahi dengan waghfir lana walahu. Ya. Jadi ini doa setelah takbir yang keempat. Kalau dalam kitab fikih sunnah, itu bahkan juga kalau kita nggak hafal itu boleh dengan doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Setelah takbir yang keempat. Tapi kalau hafal yang Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, nah ini lebih baik. Nah ini terkait dengan tata cara sholat jenazah, jadi sangat ringkas Bapak Ibu. Hanya niat, takbir pertama, Al-Fatihah, takbir kedua, selawat, takbir ketiga, doa untuk jenazah, takbir keempat, bisa ditambah doa lagi, bisa langsung salam. Selesai. Jadi sholat jenazah ini sangat sederhana. Baik, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, ini doa yang kita baca setelah takbir yang ketiga.
sekurang-kurangnya membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau kalau jenazahnya perempuan hunya tinggal diganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, ya. Nah, atau doa yang lebih panjang. Ini redaksi yang lebih panjang yang ada dalam hadis di antaranya, ya. Ini yang lebih panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minad dunubi wal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wabdilhu daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zaujan khairan min zaujih wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Wah, ini kalau mau dibaca lengkap yang panjang ini lebih afdol. Tapi kalau mencukupkan yang di atas tadi juga sudah baik. Nah, ini terkait dengan doa untuk si mayit dalam sholat jenazah. Nah, kemudian jamaah sekalian, untuk jenazah anak-anak itu ternyata ada doa khususnya ya dalam hadis. Anak-anak yang belum balik, ya. Jadi batasannya belum balik. Kalau si jenazah ini belum balik, itu ada doa khususnya. Kita tidak mendoakan dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Salah satu hikmahnya adalah karena si anak yang belum balik ini kan secara syar'i dia belum memiliki dosa begitu. Jadi seorang itu kan dihitung perbuatannya itu dalam catatan amal kalau dia sudah balik. Dalam hadis Nabi kan dikatakan rufi al-qolamu an salasin. Pena mencatat amal itu diangkat dari 3 kelompok, tidak dituliskan. Anis sobi hatta yablugha, dari anak-anak sampai dia balik. Jadi kalau belum balik belum dicatat dosa-dosanya. Yang kedua wa anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga wa anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi anak-anak ini karena belum punya dosa, ada doa khususnya. Kita tidak doakan dengan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya gitu ya. Tapi bahkan yang didoakan lebih orang tuanya. Kalau kita cermati dalam hadis ini. Ini doa ini bersumber dari hadis Nabi. Allahumma ja'alhu faraton wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma saqil bihi mawazinahuma wa'adzim bihi ujurahuma. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan. Pahala untuk siapa? Untuk orang tuanya. Simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Jadi dalam hadis itu kan ketika seorang anak kemudian meninggal, anak itu belum balik, orang tuanya kemudian sabar, ikhlas, itu menjadi simpanan kebaikan bagi orang tuanya, ya. Bahkan bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Ya Allah, dengan musibah ini beratkanlah timbangan amal mereka. Amal siapa? Amal orang tuanya. Dan berilah mereka berdua, yaitu kedua orang tuanya, pahala yang agung. Jadi yang didoakan malah orang tuanya. Setelah takbir yang ketiga ini, kalau jenazahnya masih anak-anak. Atau kalau kita mau doa yang lebih singkat ini, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faraton wa dhukhron, yang artinya kurang lebih sama kandungan maknanya dengan yang di atas tadi. Jadi yang didoakan itu adalah orang tuanya. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang terakhir. Ada hadis yang menganjurkan agar kita bersegera di dalam mengurus dan menguburkan jenazah. Jadi kalau si jenazah ini jangan kemudian ditunda-tunda pengurusannya terlalu lama begitu ya. Walaupun juga tidak harus dengan ketergesa-gesaan gitu ya. Kalau meninggalnya pagi ya kalau bisa hari itu sudah dimakamkan, tidak perlu menunggu besoknya lagi. Kecuali kalau meninggalnya malam, menunggu besoknya itu ya wajar karena malam-malam kan tidak harus kemudian dikuburkan malam-malam. Walaupun kalau dikubur malam-malam ya itu juga baik ya dan boleh saja ya. Tetapi kalau mau ditunda pada keesokan harinya juga tidak makruh ya. Yang dimakruhkan kalau kemudian jenazah itu ditunda-tunda, meninggalnya hari ini,
pagi dimakamkan sampai besoknya atau bahkan sampai hari berikutnya, ya, tanpa ada kepentingan, ya, kecuali ada kepentingan, misalnya meninggalnya di luar negeri karena harus dikirim ke tanah air jenazahnya, ya wajar kalau misalnya memerlukan waktu, atau karena ada kepentingan terkait dengan tindakan kriminal misalnya, ada pihak kepolisian memerlukan waktu untuk itu, nah itu bisa dipahami. Nah, Nabi bersabda, asri'u bil janazah. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Jadi cepat mendapatkan balasan di sisi Allah, ya, karena masuk alam kubur kan sudah mendapatkan sebagian dari balasan Allah, ya, ada nikmat kubur, ya. Dan jika jenazah tersebut bukan orang soleh, maka kalian telah meletakkan kejelekan dari pundak kalian. Nah, jadi ini hadis yang menyuruh kita untuk bersegera di dalam menguburkan jenazah. Tapi jangan dipahami juga misalnya mau menguburkan itu dadak kemudian jalannya tergopoh-gopoh, apalagi kaya rada melayu-melayu, ya, membawa jenazah, ini tidak seperti itu, ya. Ya maksudnya bersegera dalam hal yang ya wajar lah, bersegera, cekap-cekap gitu, ya. Bukan berarti harus sampai lari-lari, ya. Karena ada sebagian yang memahami secara letterlek seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Temanya sederhana, yaitu tentang fikih jenazah. Wabil khusus kita baru membahas seputar takziah dan juga sholat jenazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, setidaknya untuk mengingatkan kita, ya. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang terlewat, dapat kita kembali kaji pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelumnya saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin dari jamaah ada yang ingin disampaikan, monggo. Nanti sambil Ustadz berhenti sejenak. Mungkin sudah ada yang menyiapkan pertanyaannya, monggo. Ridho, Pak Dias. Saya ya. Monggo Pak Jisron. Oh, itu sinyalnya Pak Dias kurang bagus kayaknya, Pak. Nggih. Pak Jisron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait posisi jenazah, Pak Ustadz, itu poin. Beberapa waktu saya kecil dulu posisi jenazah itu semua seragam ya, setahu saya. Saat disolatkan itu kepala berada di utara. Namun beberapa akhir tahun-tahun ini ada kalangan yang memang itu kepalanya untuk laki-laki, kepalanya di selatan. Itu yang kami tanyakan dasar hukum dan mungkin pendapatnya bagaimana kok seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehabis sholat jenazah, sehabis mensolatkan itu ada yang banyak membacakan doa yang panjang, dan ada juga yang berpendapat kan di dalam sholat sudah ada doa-doanya, jadi selesai sholat ya sudah, nggak perlu tambah doa-doa lagi. Mungkin itu nanti bisa diskusi dilanjut kalau ada waktu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jisron. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan posisi kepala ketika jenazah disolatkan, yang saya pilih dan ya biasa dilakukan ya memang di utara nih, sebagaimana ketika jenazah itu dikuburkan ya. Ketika dikuburkan kan posisi kepalanya ya di sisi utara nih. Ya, walaupun ketika kemudian menjadi sungsang ya, menjadi kebalik ya ya saya kurang tahu ya, kurang tahu apa yang menjadi dasar atau landasan dari mereka yang melakukan hal ini ya. Jadi yang kepalanya di sisi selatan, apa kemudian dipahami ketika apa namanya, ketika bangun kemudian dibangunkan itu, digambarkan itu kemudian dari sisi selatan gitu ya. Tetapi yang saya pahami selama ini ya kepalanya di sisi utara begitu. Kepalanya di sisi utara. Jadi ketika jenazah itu disolatkan, imam ya lurus dengan kepala si jenazah yang ada di sisi utara. Atau ketika dia sholat munfarid ya, sendirian. Ya. Dan itu yang saya biasa lakukan dan saya pilih gitu. Ya. Saya kurang paham ya, dari sisi argumen mereka yang kepalanya di sisi selatan. Kemudian yang kedua terkait doa setelah sholat jenazah, ya memang di dalam sholat jenazah itu sendiri sudah terkandung doa, dan memang doa yang masru' yang disyariatkan itu dalam hadis itu ya sholat jenazahnya itu sebenarnya. Bahkan kan sudah ditambah doa dari takbir yang ketiga, doanya untuk jenazah, kemudian setelah takbir yang keempat kita berdoa lagi. Tetapi misalnya pun setelah sholat jenazah kok ada yang mau mendoakan lagi ya, secara prinsip tidak terlarang, tidak terlarang. Saya pernah membaca itu dalam buku Tuntunan Sholat yang ditulis Pak Asmuni kalau tidak salah, Pak Asmuni Abdurrahman itu, salah satu ketua Majelis Tarjih Pusat dulu. Tetapi itu tidak disebutkan dalam riwayat hadis. Tapi kalau misalnya mau nambah doa lagi ya monggo saja kan, orang mau doakan ya, boleh-boleh saja ya. Tetapi tidak, kan sholat jenazahnya juga sudah selesai ya, artinya kita tidak nambah-nambah apa namanya dalam rangkaian sholat jenazah. Sholat itu selesai setelah salam nih. Tetapi kalau yang dalam hadis memang ya doa itu terkandung dalam sholat jenazah itu sendiri ya. Jadi kalau mau mendoakan lagi setelah sholat kok rasanya pengen mendoakan lagi ya, doa yang lebih panjang, misalnya ada doa untuk keluarganya, doa untuk apa namanya yang lain-lainnya ya, atau bahkan mendoakan diri sendiri ya, ya secara prinsip berdoa boleh-boleh saja. Tetapi dalam hadis memang yang masru' itu ya yang dalam sholat jenazah itu yang sudah terkandung di dalamnya doa untuk si jenazah. Baik, mungkin itu Pak Jisron yang dapat saya respon. Gimana Pak Jisron? Ya Pak, sudah nanti sambil jalan yang lain dulu. Monggo. Pak Ustadz, saya mungkin ini Pak Ustadz menyampaikan sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Monggo Pak Dias. Jika jenazah ini meninggalnya karena dia bunuh diri, apakah itu boleh disolatkan Pak Ustadz? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, suatu misal rumah si mayit ini itu rumahnya dekat dengan pemakaman, dan apakah ada tuntunan harus dia tidak langsung menuju makam Pak Ustadz. Jadi semacam kalau menuju ke makamnya itu lewatnya lebih dijauhkan gitu. Apakah itu ada tuntunannya dalam Islam ya? Mungkin itu dulu Pak Ustadz. Baik Pak Dias. Yang pertama terkait dengan orang yang meninggal bunuh diri, memang pernah terjadi di masa Nabi
terkait dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan juga di masa Nabi ada orang yang diketahui suka utang, tapi malas bayar begitu ya. Itu Nabi dulu tidak berkenan mensolatkan begitu ya. Tidak berkenan mensolatkan. Tetapi Nabi tidak melarang juga sahabat-sahabat itu untuk menyolatkan. Jadi pernah terjadi satu ketika ada seseorang yang meninggal. Itu kemudian diketahui orang itu banyak utang dan sebenarnya dia tergolong orang yang bisa bayar utang tapi tidak mau nyarutang gitu ya. Itu kemudian Nabi tidak mau menyolatkan itu. Tapi kemudian tidak melarang sahabat untuk menyolatkan. Termasuk orang yang melakukan bunuh diri. Nabi tidak mau menyolatkan tetapi para sahabat itu ada yang menyolatkan. Nah, sehingga dari hal ini itu diambil kesimpulan oleh para ulama ahli fikih dengan mengatakan begini. Kalau ada orang meninggal bunuh diri, itu orang-orang yang terhitung pemuka agama, ya, ataupun tokoh, ya misalnya sebagai ustadz atau mungkin sebagai pak lurah atau imam masjid misalnya, itu dianjurkan untuk tidak menyolatkan begitu. Itu di dalam madhab fikih ya. Tetapi juga tidak terlarang orang untuk menyolatkan karena kan pada prinsipnya dia kan juga orang Islam begitu ya. Jadi selagi dia orang Islam kan ya boleh-boleh saja kita menyolatkan. Tetapi tidak dianjurkan untuk orang-orang tertentu untuk menyolatkan. Bahkan juga secara umum nilai dianjurkannya menjadi turun dibandingkan ketika orang itu terhitung ya seorang muslim yang baik ataupun yang standar lah ya. Ya kan dianjurkan untuk kita sholat jenazah gitu ya. Tetapi kalau dia misalnya ada celah seperti itu, mungkin dia bunuh diri atau melakukan hal atau mungkin dalam kehidupannya diketahui termasuk orang yang fasik ya. Orang yang fasik itu ya orang yang biasa melakukan dosa besar, maka nilai dianjurkannya untuk kita menyolatkan kan menjadi turun begitu ya. Tetapi selagi dia merupakan seorang muslim itu boleh saja kita menyolatkan. Dan ukuran orang Islam itu kan kalau dalam fikih itu ya selagi dia termasuk orang yang dikenal muslim, bersyahadat, ya diketahui menunaikan sholat, ya meskipun mungkin dia sok-sok tidak sholat gitu ya, tapi kan masih dihitung sebagai orang Islam gitu ya. Walaupun mungkin dia hanya Jumatan atau apa, itu kan secara status dia seorang muslim begitu ya. Tetapi orang yang fasik itu para pemuka, para tokoh itu dianjurkan untuk tidak mensolatkan diantaranya sebagai sanksi sosial itu dalam pendapat para ulama ahli fikih ya termasuk orang yang bunuh diri tadi. Orang yang bunuh diri tidak terlarang untuk disolatkan tetapi ya tidak terlalu dianjurkan lah kira-kira begitu. Tetapi tidak dilarang untuk disolatkan. Dan dianjurkan bagi pemuka agama untuk tidak ikut menyolatkan. Itu yang saya baca dari pendapat para ulama ahli fikih. Kemudian yang kedua tadi tentang rumah si jenazah yang bertetanggaan dengan kuburan gitu nggih. Apakah harus ngalang gitu ya? Mungkin itu pemikirannya barangkali ben rodo wangun gitu ya. Ben rodo wangun lengeterke ke kuburan gitu ya. Tetapi sebenarnya sih tidak ada petunjuk secara khusus ya. Harus ngalang begitu ya. Tetapi mungkin itu untuk biar wangun saja lah. Masa cuma berapa meter sudah sampai gitu. Rodo rodo ngalang sidik ben kelihatan kita mengiringi jenazah ke pemakaman. Ya monggo saja, boleh saja. Kalau bolehnya boleh saja itu ya. Wong itu tidak dilarang ya. Dan itu tidak termasuk dalam pengertian ibadah yang sifatnya dituntunkan secara khusus gitu ya. Boleh saja. Seperti kita mau ke masjid kan, mau ngalang, mau ini biar pahalanya banyak itu saya tak ngalang gitu ya. Tapi kalau kejauhan itu ya malah ketinggalan nanti kan. Jadi tidak ada dasar secara khusus yang saya jumpai nih, untuk hal seperti itu. Langsung ya boleh saja kan itu juga dalilnya bersegera gitu ya. Bersegera dimakamkan ya. Mungkin yang ngalang itu karena ben mantap gitu biar ya mengiringi jenazah ke pemakamannya itu wangun begitu ya, nggak mung saknyuk gitu. Jadi boleh saja Pak Dias, namun tidak ada keharusan dan tidak ada dalil yang secara khusus menunjuk hal seperti itu.
Halo Pak Dias. Mas Dias izin. Halo. Belum connect. Langsung. Itu Mas. Mungkin langsung aja yang mau bertanya, monggo. Nggih, nggih. Langsung aja. Izin Pak Ustadz, saya bertanya nggih. Monggo, Mohon maaf monggo, belum Pak. bisa Nggih. menghidupkan video nggih. Nggih. Silakan. Nggih, ini ya substansi yang hilafiyah dan bahkan membedakan antar masing-masing ormas nggih. Biasa pasca ada meninggal atau kematian kan, nah, bagaimana antara mengacarakan di malamnya nih nggih. Mengacarakan. Nah, kalau dulu memang sifatnya yang melakukan kegiatan itu mengkultus sih, mengikuti adat dan lain sebagainya, memang seperti itu. Tapi lama kelamaan argumentasinya juga bisa dimunculkan gitu. Halo, dengar betul nggih? Oh nggih. Lama kelamaan dengan argumentasi gitu bahwa itu bagian dari mengirimkan doa dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain kan argumentasinya bahwa itu diada-adakan dan lain sebagainya. Mungkin Ustadz bisa memberikan penekanan lagi ya, kita mengambil posisi yang sehingga memantapkan gitu loh. Yang kemudian ya, yang kedua, dulu dari kecil tuh ya diajarkan kalau niat itu kan ada pengkhususkan antara niat sholat gitu, niat sholat antara mayat laki-laki dan perempuan gitu ya. Hadal sama hadihi. Nah ini selayaknya dipakai atau enggak gitu nih untuk niat mensolatkan itu ada hadal mayat dan ada pembedaan niat sholat mayat laki-laki dan bahkan disebutkan nama si fulannya dan sebagainya. Itu lebih afdol atau mboten. Mungkin dulu Ustaz. Nanti kalau ada waktunya bisa disambung. Matur suwun. Baik, Pak Ridho. Saya mulai dari yang kedua saja nih. Jadi yang kedua tadi tentang hadhihi dengan hadza. Ya memang ketika dilafatkan itu kan biasanya sangat rigid ya. Usolli ya ala hadal mayyiti ya, ala hadhil ya, mayyiti ya, fardul kifayah ya, mustaqbilal qiblah. Ya itu sebenarnya dilafatkannya niat itu pada awalnya untuk menuntunkan bahwa itu yang dikerentek ke dalam hati begitu ya. Tetapi tidak ada keharusan juga sih untuk hadza dan hadhihi itu. Dari sisi fikih ya selagi kita niat sholat jenazah, apakah itu jenazah laki-laki atau perempuan, kan mestinya juga ketika kita menyolatkan kita sudah tahu juga itu jenazah laki-laki atau perempuan gitu, itu sudah masuk dalam kesadaran kita berniat menunaikan sholat jenazah ya. Jadi tidak ada keharusan dan secara khusus tidak ada keutamaan untuk merinci ya sampai jenis kelaminnya apalagi sampai namanya gitu ya. Nah kalau banyak gimana itu kan? Kan ada itu kayak di Masjidil Haram kan. Ini kita juga tidak tahu ini si jenazah ini laki-laki apa perempuan gitu kan, yang umumkan itu kan hanya shollu alal mayyit gitu kan, shollu alal amwat, karena banyak yang meninggal itu kemudian kita berdiri ini laki-laki apa perempuan jenazahnya itu kan, kita juga tidak bisa bertanya begitu kan, ya sudahlah kita sholat jenazah saja. Jadi dari sisi niat kesadaran kita melakukan sholat jenazah, kemudian kesadaran bahwa itu merupakan satu perbuatan yang sifatnya fardu kifayah dan kita menjadi imam atau menjadi makmum itu sudah cukup sebenarnya itu sebagai rincian dari niat yang kita tanamkan dalam hati. Tidak perlu sampai kemudian sedetil itu sebenarnya, dan tidak ada sumber yang menjelaskan keutamaan merinci sebegitunya gitu ya. Tapi mungkin dulu karena memang kita diajarkan dari sisi untuk menjelaskan sejelas-jelasnya itu ya nggak apa-apa juga kalau kita lakukan itu nih, tidak menjadi masalah nih.
Kemudian yang kedua tentang terkait dengan tradisi ya. Ya memang sekali lagi ini tradisi sih ya, tradisi yang kemudian bermuatan hal-hal yang sifatnya religius gitu ya, mendoakan ya. Saya tidak dalam posisi untuk menguatkan atau menegasikan salah satunya nih, karena saya menyadari bahwa ini merupakan satu hal yang ya lazim dilakukan di masyarakat kita, masing-masing juga memiliki argumen ya. Bagi yang tidak melakukan itu argumennya ya karena tidak dilakukan di masa Nabi seperti itu nih. Nah, kemudian bagi yang melakukan umumnya ya berargumen ya kalau tidak terkait dengan ibadah yang sifatnya mahdoh ya kan mendoakan secara umum juga dianjurkan begitu, diperkenankan ya, sekurang-kurangnya diperkenankan gitu ya. Nah, jadi tidak menjadi masalah menurut kelompok yang melakukan tradisi itu. Tetapi memang harus diakui bahwa itu merupakan bagian dari tradisi. Tradisi yang kemudian bermuatan nilai-nilai yang sifatnya agama, dalam hal ini adalah doa ya, kemudian pembacaan Al-Qur'an maupun juga kalimah-kalimah zikir ya. Kalau di masa sebelum Islam datang kan kemudian itu diisi dengan hal-hal yang sifatnya tidak berkaitan dengan upacara doa ataupun yang sifatnya religius ya, mungkin bahkan terkait dengan hal-hal yang bisa jadi dilarang dan terkait dengan niyahah atau meratapi si mayit ya. Kemudian ketika Islam datang dan tradisi itu hidup di tengah masyarakat, namanya tradisi memang satu hal yang mengakar kuat. Dan kalau kita amati seperti di Jogja pun tidak selalu bisa dipetakan, misalnya oh karena ini orang dari kalangan Nahdliyin melakukan ya. Memang umumnya di kalangan Nahdliyin melakukan ya. Kalau kalangan Muhammadiyah tidak melakukan. Nyatanya juga di kalangan Muhammadiyah banyak yang melakukan gitu ya. Artinya memang tidak bisa dipetakan dari sisi ormas secara langsung ya. Kecuali mungkin misalnya yang melakukan sesuai dengan keputusan tarjih misalnya. Nah, itu kan karena memang di kalangan masyarakat itu kecenderungan untuk berpegang kepada tradisi atau bahkan rasa tidak enak untuk meninggalkan tradisi kan satu hal yang menjadi berat juga untuk ditinggalkan begitu nggih. Jadi mungkin jawaban saya netral saja Pak Ridho karena ini menyangkut hal-hal yang sifatnya khilafiyah ya. Bagi mereka yang melakukan ya itu memang niatnya untuk mengirimkan doa ya, mengirimkan doa dan bukan dipahami sebagai bagian dari niyahah ya atau meratapi ya sebagaimana sebagian kalangan salafi mengatakan itu dengan mengatakan bahwa kami melihat orang yang berkumpul di rumah si mayit di malam-malam setelah kematiannya minan niyahah sebagai bagian dari meratapi. Kan nyatanya mereka juga tidak meratapi, tapi kenyataannya mereka mendoakan. Nah ini argumen dari kelompok yang pertama. Yang kedua bagi yang tidak melakukan ya itu karena keyakinan mereka berpegang teguh kepada ajaran yang difahami sebagai ajaran yang murni begitu, bahwa di masa Nabi tidak melakukan itu, ya itu juga kita hormati sebagai orang-orang yang memang berupaya berpegang teguh kepada kemurnian ajaran syariat Islam begitu. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan nggih. Nggih, matur suwun Ustaz. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Jika memang nggak ada, mungkin bisa kita akhiri dulu pertemuan pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, Pak Ustadz bisa kasih closing statement dulu, Pak Ustadz. Halo? Gue Pak Yusron, Pak Yusron Pak Ustadz menindaklanjuti apa
menanggapi Pak Ridho tadi menarik ya terkait tradisi. Tapi kalau saya ini Pak Ustadz, kalau saya ini pedomannya kalau itu kan kalau tidak kita lakukan kita tidak berdosa gitu ya. Okay. Jadi kalau toh melakukan tidak tahu gitu kan, itu termasuk yang kalau tidak melakukan tidak berdosa. Menurut fikih kan kita cari amannya ya Pak Ustaz. Nggih. Nah, cari amannya. Terima kasih itu aja. Nggih, monggo itu pilihan nggih. Ya itu berarti jalur aman nih Pak Cisron. Nggih. Monggo Pak Dias. Atau sedikit saya Ustaz lagi Ustaz, sedikit. Oke, monggo. Terkait dengan tadi ya doa dari jamaah yang sholat bersama dengan jumlah kuantitas yang taruhlah tadi efeknya bisa terkabul gitu ya. Esensinya itu keterkabulan ini bentuknya seperti apa nih? Artinya Allahumma firlahu warahmu itu betul-betul diampuni semua dosanya kah, atau artinya nanti ketika dikubur dan hisabnya itu juga taruhlah ya matematikanya itu bisa clear gitu ya, bisa bersih gitu, atau hanya pripun sebetulnya Ustaz? Nggih. Nggih. Memang saya belum membaca secara luas sarah dari hadis itu, tetapi dari sedikit yang pernah saya jumpai, paling tidak itu akan membawa kebaikan kepada si jenazah gitu ya. Kan di situ disebutkan sufi'u ya. Sufi'u itu akan memberikan syafaat, atau kalau dalam secara bahasa syafaat itu kan berarti menggenapkan ya. Ya, intinya itu akan memberikan kebaikan ya, tambahan ya, atau mungkin juga bisa dimaknai dengan diampunkannya sebagian dari dosa-dosanya ya. Ya. Tentu kalau kita pahami bahwa dengan disolatkannya oleh banyak orang kemudian dosanya langsung diampuni semua, itu juga kalau kita cross check dengan dalil-dalil yang lain kok sepertinya apa iya begitu kan nanti masih dihisab gitu kan, dosa-dosa kita juga masih akan dihitung ya. Kemudian kalau ada dosa terkait dengan hak adami juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya, apalagi dosa-dosa yang sifatnya dosa besar begitu ya. Jadi paling tidak kalau kita maknai secara netral ya, itu akan membawa kebaikan kepada si jenazah, entah itu sebagian dosanya akan diampuni atau akan membawa kebaikan secara umum ya bagi si jenazah tadi. Tentu tidak ada halangan sesungguhnya bagi Allah, misalnya si jenazah ini karena dengan berkat doa dari orang yang menyolatkan yang banyak itu, kemudian doanya akan langsung diampuni, juga tidak ada halangan bagi Allah gitu ya. Tetapi kan di dalam ayat dikatakan ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha gitu ya. Artinya Allah itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan bahwa orang ini mendapatkan maghfirah atau tidak hanya bergantung kepada doanya orang-orang yang hadir dalam sholat jenazah tadi. Kalau saya simpulkan mungkin ya itu akan membawa kebaikan kepada si jenazah tadi, entah itu dalam wujud diampuni dosa-dosanya secara umum atau sebagian dosa-dosanya begitu. Ataupun juga akan memberikan tambahan amal kebaikan bagi si jenazah tadi. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan sementara nih. Saya belum membaca secara luas nih. Iya, terus. Mungkin karena Pak Dias agak problem nih, langsung saja saya tutup kajian pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga jawaban yang kurang memuaskan karena memang keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan itu menjadi pelecut bagi kita semua, termasuk saya, untuk terus belajar, karena belajar ini merupakan satu kewajiban yang mengikat kita selagi hayat masih dikandung badan. Mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Kepada Bapak Ibu yang berkenan mengikuti acara kajian pada sore hari ini, saya mohon maaf jika banyak salah kata dan kata yang tidak bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.